7.250 sampai di 7.300 ini adalah level yang cukup murah, atau memang teman-teman Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan membahas dari yang pertama itu adalah dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ini melemah ya, atau turun sangat tajam, yaitu sekitar 1,34%, dan tutupan closingannya ada di 7.086. Nah, ini sesuai dengan beberapa video sebelumnya, karena memang IHSG ini sudah naik tinggi, jadi teman-teman tetap waspada akan adanya profit taking yang memang terjadi di pasar saham. Dan benar saja hari ini adanya profit taking. Nah, kenapa? Karena memang investor itu masih wait and see terhadap beberapa data ekonomi ya secara global yang memang akan dirilis. Nah, itu yaitu yang memang akan dirilis sesuai di tanggal 10 ya waktu Indonesia Barat, atau memang WIB di sini di waktu Indonesia akan ada data rilis ekonomi dari global, yaitu inflasi AS, yaitu terhitung kalau di waktu AS itu adalah waktu malam harinya dari Indonesia ya. Jadi nanti malam nih ketika video ini dibuat, data inflasi ini belum keluar. Nah, jadi kita perkirakan terlebih dahulu data inflasi ini sesuai beberapa rekomendasi atau memang beberapa ekonom yang mengatakan akan ada data rilis ekonomi atau inflasi yaitu meningkat. Nah, ini kita lihat saja apakah memang data inflasi yang ada di Amerika Serikat ini meningkat atau tidak, karena kan memang inflasi ini akan menyebabkan beberapa beberapa pengaruh ya, terutama terhadap pasar global juga, terutama di IHSG juga ini akan menyebabkan pengaruh. Dan nantinya pengaruhnya kemana lagi? Nantinya pengaruhnya yaitu kepada kenaikan suku bunga. Nah, ini nanti juga The Fed tanggal 14 sampai 15 Juni waktu AS itu akan ada rapat agenda meeting FOMC meeting yang memang membahas kenaikan suku bunga. Nah, kita tahu memang dari inflasi tinggi ini akan menyebabkan kenaikan suku bunga nih nantinya. Jadi tetap teman-teman, bagi teman-teman yang memang hari ini sudah cuan ya, selamat. Dan bagi teman-teman yang memang mungkin ada nyangkut, nah kita lihat nih ke depan gimana sih pasar sebenarnya. Nah, kita lihat untuk IHSG hari ini juga, yaitu tutupannya di 7.086 ya. Hari ini memang tutupannya di area tersebut. Nah, hari ini IHSG menguji area di level support di 7.032. Nah, 7.032 ini di mana? 7.032 ini adalah di level area Fibonacci 618 ya, 61,8, yaitu di area garis biru ini. Nah, garis biru ini adalah sebagai area supportnya. Nah, benar saja selama masih bertahan dari area support ini, IHSG ini masih cenderung ya cukup bagus. Tapi kalau memang nanti akan turun di area 61,8, ini IHSG juga akan menguji ke area level support berikutnya, yang mana area level supportnya ada di area Fibonacci di 650 ya, atau di area sini di 6932. Ini adalah sebagai area level support berikutnya. Jadi tetap teman-teman jangan terlalu agresif di pasar modal, atau memang kalau memang teman-teman mau coba nih cari-cari saham yang memang cukup potensial untuk diinvestasikan, ya kita lihat dulu nih, wait and see kesempatan nanti ketika saham-saham memang turunnya, terutama saham-saham bagus, nanti kita bisa cicil belinya. Nah, ini juga hari ini untuk asing net sale sebesar 360 billion ya, hari ini cukup tinggi juga hari ini asing. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan bahas dari beberapa saham, yaitu saham yang memang cukup potensial atau memang cukup dilirik juga nih nanti untuk minggu depan, yaitu adalah salah satunya saham BMRI. Nah, BMRI kita lihat hari ini minus ya sebesar 3% ya hari ini. Kenapa? Karena memang yaitu dia
adanya kekhawatiran secara global dari investor asing juga yang memang menyebabkan IHSG ini turun juga. Salah satunya ya dampak dari inflasi ini. Jadi kekhawatiran akan adanya data inflasi yang memang naik. Jadi tetap teman-teman, nah untuk BMRI ini sebenarnya cukup menarik ya, karena memang dari data ekonomi yang dirilis atau memang dari data fundamental yang dirilis, BMRI ini cukup bagus ya. Dan ini kita lihat untuk secara teknikalnya, area supportnya itu ada di area 8150, yang mana area 150 adalah ditutup itu di low hari ini, sempat menyentuh namun dia tetap bertahan di area tersebut. Dan ini kita lihat di sini teman-teman, kalau kita gunakan dynamic pivot di area 8150 ini adalah area supportnya juga. Nah nih, selama di area di sini ini masih cukup bagus ya. Jadi ini teman-teman kalau memang punya nih, rekomendasinya untuk hold ini boleh saja. Nah nanti ini akan tertekan juga nih sebenarnya ke area 8025 ini ya, masih memungkinkan saja atau wajar-wajar saja. Nah kalau memang teman-teman view-nya untuk saham BMRI ini untuk jangka panjang ya, ini bagus juga nih teman-teman untuk investasi jangka panjang. Nah selama ini kan BMRI ini bergerak secara leading ya, atau memang ini masih cukup bagus, ini masih levelnya masih di area atas. Jadi teman-teman boleh sebenarnya kalau memang punya nih untuk view-nya jangka panjang ya, boleh di hold terlebih dahulu untuk kali ini yang punya. Nah ini kesempatan juga nih bagi teman-teman yang memang belum punya, jadi boleh untuk buy on area weakness. Nah untuk area weaknessnya ada di mana? Nah teman-teman kalau belum punya, tunggu saja di area weakness di area 8025 sampai di 7825. Nah di area sini sebagai area weaknessnya. Namun apakah dikasih atau tidak, tentunya kita lihat nih, karena memang kan masih ada tekanan dari global, yaitu kalau nanti di tanggal 14-15 FOMC meeting ini dilaksanakan, kemudian suku bunga naik, nah ini pasti ada tekanan jual yang tinggi juga nih, seperti di kemarin juga ya, ketika suku bunga naik kemudian ada tekanan yang sangat tinggi juga nih untuk penjualan. Jadi teman-teman bisa kesempatan untuk buy on weakness. Nah area TP-nya ada di mana? Di 8500 ini sebagai area TP untuk jangka menengah ya, ini untuk BMRI. Nah kalau teman-teman view-nya untuk investasi ya, ini kesempatan nanti kalau ada koreksi. Nah kemudian di sini dari RSI-nya memang masih menuju ke bawah. Untuk Bandarwik di sini ada penjualan ya, teman-teman bisa dilihat ada penjualan hari ini, namun tetap di Bandarwik di sini ada koleksi dari bandar juga nih, yaitu di sini ada 2 hari mengalami volume ya, di sini cukup bagus juga sebenarnya pergerakan dari beberapa bank lainnya. Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui untuk bot, nah kita lihat di sini untuk bot ya, di sini ada, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau memang teman-teman gabung di grup Telegram, nanti akan mendapatkan akses ya ke bot. Nah ini contoh saya di sini untuk mengakses bot ya, dari menu 4 di sini kita lihat, klik di sini untuk nama sahamnya apa, ini menunya 4, kemudian nama sahamnya BMRI. Nah kita lihat di sini untuk level area support dan area level resistennya nanti akan dikirim. Nah seperti ini datanya akan terkirim secara real time. Nah jadi teman-teman bisa mengetahui nih untuk area support dan area level resistennya secara real time. Jadi silakan saja untuk bergabung ya ke grup Telegram. Nah kita lihat nih untuk pembahasan dari saham kedua itu ada saham BBRI. Nah kita lihat untuk BBRI gimana, apakah masih cukup bagus atau tidak? Tentunya kita akan lihat dari bot terlebih dahulu di sini ya. Nah ini untuk hari ini BBRI hari ini minus juga ya, sebesar 2%. Hari ini closingannya ada di 4.400. Ini tekanan jual masih ada teman-teman, terlihat di sini dari Bandarwik yang memang terus masif melakukan penjualan ya, terutama dari bank BBRI. Terlihat di sini juga untuk RSI-nya masih ada tekanan jual atau memang masih ke bawah ya, ini di level 45. Nah untuk volume hari ini di atas rata-rata sedikit, namun memang hari ini masih adanya net sell ya dari asing juga. Jadi teman-teman silakan untuk mengkoleksi beberapa saham-saham yang memang cukup potensial nih untuk teman-teman miliki ya. Nah jadi
Ini untuk saham BBRI. Nah, kita lihat di sini dari pantauan dari chart nomor 1 untuk BBRI gimana. Nah, hari ini BBRI turun ya. Ini memang masih turun. Kemudian di sini ada trendline channelnya. Di sini dia memang tertekan di area channelnya atau di area trendline channel atas di sini, maka dia tidak kuat tembus di area sini. Artinya di sini ada tekanan jual yang juga tinggi juga. Jadi dia pantas saja turun, dan untuk area level supportnya ada di 4250-an di area sini. Ini sebagai area support panjangnya juga atau support untuk jangka menengahnya juga. Nah, untuk TP-nya ada di 4520 sampai di 4630. Tentunya ini untuk ke depan ini pasar saham itu cenderung sideways ya, karena memang ini pasti akan masih bergerak di area konsolidasi seperti ini, menunggu data inflasi juga dan ada kenaikan suku bunga. Nah, selama kuat di area 4250 atau memang nanti ketika menyentuh di 4250, teman-teman ini boleh cicil buy kalau view-nya untuk investasi jangka panjang ya. Jadi ini boleh di area 4200, 4300 teman-teman bisa cicil buy. Nah, ini untuk saham BBRI. Nah, kemudian kita akan membahas dari saham lainnya, itu ada saham BBCA. Nah, kita lihat di sini untuk BBCA seperti apa. Hari ini bank-bank memang mengalami koreksian ya, cukup tinggi juga hari ini karena memang masih adanya tekanan jual oleh asing. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, saya menggunakan menu nomor 1 di sini, jadi teman-teman bisa request beberapa menu ya di sini. Untuk BBCA hari ini minus 2% ya, closingannya ada di 7.350. Ini untuk saham BCA. Jadi teman-teman lihat di sini untuk tekanan jual memang masih ada. Di sini adanya minus juga. Kemudian MACD juga masih bergerak relatif netral saja. Di sini memang masih hijau. Jadi teman-teman kalau memang sudah punya ya boleh di hold terlebih dahulu untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau teman-teman yang belum punya ini boleh kesempatan untuk mencicil belinya. Nah, kita lihat di sini untuk BBCA dari garis trendline-nya seperti apa? Apakah memang masih cukup bagus untuk dikoleksi untuk harga sekarang atau nanti tunggu di area weakness-nya. Nah, di sini kita lihat juga untuk garis trendline-nya ini masih menuju ke area bawah. Artinya di area sini di area 7.250 ya. Kita lihat di sini untuk BBCA. Nah, 7.250 sampai di 7.300 ini adalah level yang cukup murah atau memang teman-teman bisa koleksi nih untuk investasi ya. Ini untuk view-nya investasi untuk jangka panjang ini cukup menarik juga sebenarnya. Selama masih ada di area sini, ini kesempatan untuk teman-teman melakukan akumulasi belinya. Nah, di sini tekanan jual memang ada hari ini. Kemudian ada Bandarwik yang memang sebenarnya masuk ya. Ini bisa terlihat dari sini. RSI-nya masih ke bawah, ini masih menuju area bawah. Ini terlihat sangat jelas juga di area sini RSI-nya. Jadi teman-teman tunggu saja ya. Kalau teman-teman mau view-nya untuk investasi, teman-teman tunggu saja di level area support di 7.250 sampai di 7.300. Kalau memang mau tunggu lebih lagi ya di area sini di 7.200-an, tapi apakah memang masih dikasih atau tidak? Nah, kita lihat nih untuk pergerakan saham BCA. Nah, ini pergerakan saham BCA ini juga akan secara jangka pendeknya atau secara jangka menengahnya ini masih akan ada di konsolidasi ya. Area level konsolidasi ini yang memang menjadi ya cukup teman-teman bisa lihat nih untuk mencicil belinya saja. Nah, ini tidak masalah juga nih untuk level saham BCA. Nah, silakan teman-teman untuk area level supportnya itu di area 7250 teman-teman bisa cicil. Area TP-nya di terdekat di 7600, ini sebagai area TP terdekat. Jadi kalau yang udah punya mau tambah barang lagi ya silakan saja. Nah, ini untuk saham BBCA. Nah, berikutnya kita akan meminta dari saham lainnya, itu ada saham BBNI. Nah, ini kita view-nya untuk Big Bank terlebih dahulu bagaimana, apakah memang masih cukup bagus. Nah, ini salah satunya Bank BBNI juga gimana nih. Nah, kita lihat di sini untuk BBNI juga hari ini minus 4,3% ya. Tutupan closingannya ada di 8.300. Nah, ini kalau terlihat dari
menu 0 di sini, BBNI ini sudah keluar dari area trendline di bawah ya. Di area sini dia keluar, kemudian volumenya juga di atas rata-rata, dan RSI stokastik di sini ini cenderung untuk turun juga nih, atau memang masih di area bawahnya dekat dengan area oversold-nya. Artinya ini masih ada tekanan jual, dan teman-teman kalau memang view-nya sekali lagi untuk investasi dari BBNI ini juga sama ya. Ini teman-teman bisa tunggu di area 7.950 sampai di 8.000. Kalau memang dia masih turun lagi, teman-teman tunggu di 7.525. Nah, artinya ini untuk BNI ya, ini kesempatan juga untuk buy on weakness. Nah, dari keempat bank ini mana sih yang lebih bagus? Tentunya teman-teman bisa terlihat juga ya dari BBCA. Ini teman-teman lihat di sini masih area konsol, kemudian BMRI juga di sini masih area konsol juga, sama juga, kemudian BBRI juga area konsol juga. Artinya ini beberapa saham big bank memang mengalami penurunan dan juga mendrive IHSG di hari ini juga. Artinya kalau teman-teman view-nya untuk investasi silakan saja. Nah, ini untuk saham big bank-nya. Nah, kita nih akan membahas beberapa saham lainnya ya. Nah, diantaranya kalau teman-teman lihat di sini ada saham Telkom ya. Hari ini kita lihat untuk saham Telkom bagaimana pergerakannya. Telkom hari ini minus sebesar 0,7%. Tutupan closingannya ada di area 4020. Nah, ini 4020 hari ini closingannya ini dekat dengan area level garis trendline. Nah, garis trendline di sini yaitu di 3.995. Nah, ini setelah membagikan dividen, Telkom ini terus lanjut turun. Nah, apakah memang masih kuat atau tidak, atau layak dikoleksi atau tidak, atau pas atau belum nih untuk waktu untuk buy-nya. Jadi sekali lagi ini saham Telkom kan punya fundamental yang cukup bagus juga, dan salah satunya ini boleh dikoleksi untuk investasi jangka panjang, ini boleh saja. Nah, terlihat di sini dari trennya sebenarnya kan untuk jangka pendek memang turun, tapi kalau teman-teman view-nya investasi, teman-teman boleh lihat untuk area belinya ada di mana. Nah, untuk area beli teman-teman silakan ya catat di sini. Area beli selama dia kuat di area 3.995 ya, di area sini di garis trendline ini. Kalau esok ada pantulan atau ada hijau ya di minggu depan di hari Senin, ini teman-teman kita wait and see terlebih dahulu. Kalau memang dia kuat dan bertahan, teman-teman boleh cicil buy saja. Jangan banyak-banyak terlebih dahulu tentunya, karena memang Telkom ini kan keluar dari area fraktal atas di 4070, itu kan sebenarnya fraktal bawah ya. Ini sebagai area support juga, dan hari ini jebol. Kemudian di area trendline ini cukup bagus sebenarnya peluangnya untuk rebound, tapi tetap lagi-lagi sesuaikan dengan trading plan. Kalau memang dia gagal untuk bertahan, atau memang teman-teman punya nih misalkan dari modal di 4000-an, 4030, kesempatan untuk buy on weakness ya boleh saja. Nah, tunggu saja lagi di area level support berikutnya di 3745. Di area sini sebagai area support dari garis trendline yang ada di area sini. Jadi silakan teman-teman sesuaikan saja untuk beberapa saham yang memang masih cukup masih cukup banyak juga nih untuk di buy on weakness-nya. Nah, ini juga dari Bandarwik di sini memang masih ada tekanan jualnya. Jadi silakan saja teman-teman ya, sesuaikan saja untuk saham-saham pilihannya untuk minggu depan. Nah, kita lihat juga di sini untuk saham lainnya itu ada saham BBYB. Nah, teman-teman kita lihat, kalau teman-teman cek request juga bisa nih dari sini BBYB seperti ini ya, dengan kode 0 BBYB kemudian D. Nah, kita lihat di sini kalau teman-teman lihat di sini BBYB sebenarnya kan ada sentimen ya, ada sentimen yaitu dari Aku Laku ya. Aku Laku ini kan memang sentimen atau bekerja sama dari BBYB ini itu memberikan modal juga atau memberi beberapa sahamnya juga. Nah, ini kalau lihat di area sini BBYB membeli saham Aku Laku ya, efeknya sebenarnya cukup bagus juga ya untuk sahamnya. Tapi untuk jangka pendek ini teman-teman lihat dari saham BBYB di sini, kalau lihat ya memang masih area konsolidasi.
Nah, area konsolidasi seperti apa? Yaitu bergerak di area sideways. Nah, ini dia area sideways di sini ya memang masih terus saja nih di area sideways, belum terlalu menarik sebenarnya. Nah, lebih menarik lagi nanti kalau dia tembus di area 1480 1455. Kalau dia tembus atau keluar atau break dari area ini cukup menarik nantinya. Nah, jadi teman-teman, strateginya kalau memang mau untuk saham BBYB, tunggu saja di area break di area 1455 sampai 1480 ini untuk area breaknya. Kalau memang dia break, teman-teman boleh spekulatif buy. Tapi kalau memang belum break, dia akan berpotensi juga membentuk ini teman-teman, membentuk zigzag seperti ini ya. Jadi nanti akan turun, kemudian naik lagi dan turun lagi, ya membentuk ya konsolidasi. Namanya konsolidasi ya seperti ini, membentuk area zigzag. Nah, TP-nya ada di 1675 kalau dia breakout dari area 1480-nya di area sini. Tapi selama memang belum breakout ya bentuknya nanti akan seperti ini, memang akan zigzag terlebih dahulu. Nah, RSI-nya juga sama nih seperti ini, masih di area trendline-nya seperti ini, masih di area 45. Bandarwik di sini memang ada hijau ya, di sini terlihat ada pembelian juga. Jadi teman-teman boleh nih untuk dicermati di minggu depan ya. Di minggu depan ini selama 1 minggu kalau memang dia bagus, dia break, dan ini teman-teman boleh trading saja, jangan untuk investasi jangka panjang. Saran saja trading saja terlebih dahulu, manfaatkan momentum kenaikan saja. Nah, ini untuk saham BBYB. Untuk saham berikutnya itu ada PNBS. Hari ini PNBS naik sebesar 28,4%. Tutupan closingannya ada di 86. Nah, teman-teman kalau lihat hari ini dia sempat mencapai arah hari ini namun gagal bertahan. Dan bagaimana nih secara analisis teknikalnya, apakah memang esok masih menarik atau tidak di minggu depan? Nah, dilihat dari sisi volume, di sini volume transaksi cukup tinggi dan ada Bandarwik yang memang cukup masif hari ini untuk melakukan pembelian. Didukung juga dengan RSI yang memang masih di area level atas atau di atas 70. Artinya ini masih cukup bagus nih untuk dicermati dalam beberapa hari ke depan. Nah, ini untuk PNBS, silakan teman-teman cermati ya. Di sini PNBS naik 28,4%. Jadi kita lihat di sini untuk area TP-nya ada di mana? Area TP-nya ada di 91, ini sebagai area TP terdekat. Area TP kedua dan ketiga di 95 dan di 97. Jadi ini teman-teman boleh watchlist ya untuk beberapa hari ini atau hari Senin nih, esok hari. Karena apa? Karena memang di area sini, di area 91, 95, 97 itu ada palung di area sini, atau memang di sini volume at price-nya di area sini yang memiliki barang di 91, 95, 97 ini masih cukup banyak. Terlihat dari mana sih? Terlihat dari sini teman-teman, kalau lihat ya. Ini ada areanya di area sini. Kalau lihat di sini ya, ini. Nah, kalau di area sini digambar di sini. Nah, ini masih ada yang memang punya barang nih, atau memang katakanlah di sini orang-orang yang menyimpan barang di area 91 sampai 97 ini masih cukup banyak. Nah, ini ada warna silver atau warna di sini, teman-teman bisa lihat ini sebagai area palungnya. Jadi kesempatan juga nih untuk lirik bagi teman-teman yang memang sudah punya. Gimana bagi teman-teman yang memang sudah punya dan hari ini masih hold, ya silakan boleh hold. Jadi besok di pembukaan di hari Senin teman-teman boleh sell on strength ya, karena memang ini sudah naik tinggi disertai volume yang cukup tinggi juga. Jadi ini sell on strength untuk rekomendasi dari PNBS. Terlihat juga di sini ya, di sini teman-teman lihat hari ini sudah breakout dari trendline-nya, artinya ini baru naik 1 kali atau memang baru naik hari ini untuk tembus breakout-nya. Nah, ini cakep sebenarnya ya untuk hari ini juga. Jadi silakan sesuaikan saja mau TP di area mana ya. Kalau memang esok hari sudah naik tinggi ya teman-teman boleh TP terlebih dahulu ya, boleh-boleh saja, jangan terlalu agresif. Kalau memang belum punya boleh masuk, tapi dengan catatan esok hari ada volume juga nih, atau memang ada kenaikan. Jadi bisa buy high and sell high. Nah, ini hanya untuk scalping karena memang saham yang memang punya volatilitas yang cukup tinggi. Jadi tetap waspada dan hati-hati ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk saham lainnya.
hari ini ada saham Goto. Ya, Goto hari ini naik juga sebenarnya ya, sempat turun kemudian naik lagi, sempat high-nya itu di 398 hari ini, namun gagal bertahan. Nah, kenapa? Karena memang Goto ini sudah naik tinggi, jadi teman-teman harap waspada karena memang di area sini, di area trendline atas ini dia sudah menyentuh dan ini masih di area trendline atasnya. Artinya hari ini juga berbentuk seperti doji ya, tapi memang tekanan pembelian juga masih ada disertai volume juga di area sini. Jadi teman-teman ya sesuaikan saja, kalau memang untuk trading Goto ya boleh. Nah, tapi ini sudah naiknya terbatas hari ini juga. Jadi ini kemungkinan bisa akan terkoreksi ke area 310 di area sini sebagai area koreksianya untuk saham Goto. Jadi teman-teman jangan terlalu agresif nih kalau memang mau melakukan pembelian. Nah, didukung juga tekanan jual tinggi karena memang inflasi ini kan memang akan terjadi ya, atau memang data inflasi ini akan dirilis. Nah, nanti di minggu depan juga ada kenaikan suku bunga ya, diharapkan ini teman-teman jangan agresif, jadi kita wait and see boleh. Nah, saham Goto atau saham teknologi itu kan rentan terhadap kenaikan suku bunga, jadi tetap waspada, jangan terlalu agresif. Kalau memang sudah cuan ya silakan dibungkus saja. Nah, TP-nya kan di 404. Nah, apakah memang bisa sampai ke 404 atau bisa sampai ke 442? Nah, kita lihat di sini untuk beberapa hari ke depan. Nah, untuk teman-teman kalau yang sudah punya ya silakan siap-siap boleh TP saja, karena memang di area sini juga nih banyak yang memiliki barang. Nah, terlihat di area sini ada palungnya juga, jadi tetap hati-hati ya teman-teman kalau memang mau trading buy untuk saham Goto. Jadi kita wait and see terlebih dahulu ya untuk saham Goto. Nah, didukung juga di sini sebenarnya teman-teman untuk Goto ini kan memang sudah di area tinggi ya. Ini memang ada garis MA20 terlihat di sini ya. Ini sebagai area support. Kalaupun dia nanti akan turun ya, turunnya itu pasti ke area 334. Nah, ini di supportnya di area level garis MA20. Nah, garis MA20 ini adalah sebagai area support berikutnya. Memang di sini bandaroiknya masih masuk ya, 3 hari berturut-turut ini memang masih masuk, tapi volumenya mengecil di area sini. Jadi tetap waspada sekali lagi untuk saham Goto ya.